Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan saya, Dr. Andika Hendra Mustaqim. Kali ini kita akan bersihkan salah satu topik yang berkaitan dengan riset, yaitu bagaimana cara kita memilih ataupun membuat judul. Kenapa judul itu menjadi sangat penting? Karena saya lebih dari 20 tahun ya berkecimpung di dunia riset dan 20 tahun juga berkecimpung di dunia jurnalistik. Jadi judul itu menjadi hal yang utama. Ketika kita melihat sebuah rumah, judul itu bisa kita katakan adalah halaman depan rumah kita. Ketika halaman depan rumah kita itu dilihat orang tidak menarik, dilihat orang itu kurang kurang estetika, kurang artistik gitu kan, maka orang itu akan lihat oh gini. Jadi depan rumah itu juga menjadi representasi walaupun banyak juga orang yang kadang-kadang tidak memperhatikan halaman depan rumah tetapi lebih memperhatikan esensi karena tidak ingin menunjukkan identitas sosialnya, juga tidak ingin menunjukkan kekayaannya di mata publik, tetapi pada dasarnya depan rumah dalam hal ini adalah sebuah gerbang, adalah teras, itu adalah menjadi hal yang utama untuk menunjukkan siapa si orang tersebut. Demikian juga judul yang berkaitan dengan dunia riset. Judul adalah eye-catching, judul itu adalah suatu pertama yang menjadi menjual, sehingga seperti teman-teman ketika menulis proposal penelitian atau menulis penelitian atau menulis riset atau menulis untuk proyek yang bersifat riset, judul itu menjadi kata kunci utama. Jadi orang itu reviewer ataupun siapa ataupun juri pasti akan melihat yang pertama itu adalah berkaitan dengan judul, berkaitan dengan title. Hal seperti apa? Ini saya menjelaskan ini hanya berbasis kepada pengalaman saya, riset-riset yang pernah saya baca, penelitian-penelitian yang saya lakukan, jurnal yang sudah saya publikasikan, buku yang sudah saya publikasikan, kemudian disertasi, tesis, ataupun skripsi yang pernah saya tulis, biasanya tetap akan memperhatikan judul. Seperti yang berdasarkan pengalaman saya ketika berdiskusi dengan Prof. Ibnu Hamad, Profesor Ibnu Hamad, salah satu profesor saya, promotor di saya mengerjakan disertasi, judul itu yang pertama itu adalah menarik. Jadi menarik sama seperti kita melihat rumah, itu ketika rumah itu menarik di halaman judulnya gitu kan, apalagi halaman rumahnya itu menarik, orang akan tersengsem, orang itu akan tertarik. Untuk menarik, untuk menjadi hal yang menarik tentunya di situ ada diksi, pilihan katanya itu harus menarik, kemudian kalimatnya juga struktur kalimatnya juga menarik, tema-temanya juga menarik, kemudian metode penelitiannya juga menarik. Jadi menarik itu menjadi banyak hal. Jadi untuk menjadi hal yang menarik yang pertama, itu menurut saya itu harus ada estetikanya di situ. Bisa saja di situ ada pengulangan kata, bukan pengulangan, pengulangan intonasi huruf I misalnya, ada misalnya di situ ada tanda tanya, ada titik dua, ada penegasan kata-kata tertentu yang sama, atau menunjukkan fenomena-fenomena yang menjadi tren. Menarik itu menjadi menjadi banyak hal yang paling menarik itu adalah yang pertama itu estetika. Estetika dalam menulis menulis gitu kan. Menulis judul itu perlu diperhatikan rima irama bisa saja itu kan diperhatikan. Apakah menggunakan kalimat tanya, akan menggunakan kalimat seru, atau itu menonjolkan kata-kata tertentu, akan menonjolkan riset tertentu, jadi menarik. Jadi itu sama seperti ketika kita melihat rumah kita, ketika di halaman rumah kita itu sangat menarik gitu kan, maka maka kita akan senang melihatnya, walaupun dalamnya belum tentu, karena kan istilahnya di judul itu akan merepresentasikan seperti reviewer di Bima, saya pernah mengikuti, kemudian reviewer di beberapa riset-riset yang dilakukan oleh Kementerian judul itu menunjukkan bagaimana seorang peneliti itu mampu membaca fenomena-fenomena, mampu membaca masyarakat, dan bagaimana penelitian itu bisa dijual, tanda kutip ya, dijual untuk bisa mendapatkan dana, dijual untuk mendapatkan riset, dan dijual untuk mendapatkan project. Jadi judul itu jangan dibikin asal-asalan. Itu yang nomor pertama menarik dari faktor estetik. Kemudian yang kedua, itu judul. Itu harus berdasarkan pada fokus penelitian kita. Fokusnya itu apa? Misalnya saya akan meneliti tentang sustainable leadership, maka fokusnya itu adalah sustainable leadership. Jadi ada fokusnya. Fokusnya itu ada kata kunci utama. Itu sustainable leadership. Pada siapa? Pada Prabowo Subianto. Ya, pada Prabowo Subianto. Misalnya di mana penelitiannya itu pada akun Instagramnya Prabowo Subianto. Jadi ketika variabel fokus itu udah sangat sempit. Ingat ya, kesempitan.
dalam penelitian itu menunjukkan kespesifikan, menunjukkan suatu hal yang sangat fokus. Jadi menjadi sesuatu hal yang sangat fokus. Jadi fokusnya itu apa? Ya itu yang diteliti. Penelitian itu tidak gelambiar ataupun sangat sangat umum. Misalnya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin, dalam mewujudkan ketahanan pangan itu kan sangat umum. Kepemimpinan seperti apa? Tapi bagaimana kepemimpinan itu lebih spesifik, misalnya kepemimpinan digital, kepemimpinan militeristik, kepemimpinan seperti apa, kemudian ketahanan pangannya seperti apa, ketahanan secara umum ataupun dilihat dari segi komunikasinya, misalnya ketahanan pangan dalam perspektif yang ada di media sosial dan lain sebagainya. Jadi fokus itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Selain fokus, judul penelitian yang baik, ini kalau menurut saya, itu selalu merepresentasikan adanya kata kunci. Merepresentasikan kata kunci. Kata kuncinya apa di dalam penelitian? Misalnya itu kata kuncinya misalnya di situ tentang kepemimpinan sustainabilitas ya, kepemimpinan keberlanjutan, misalnya kepemimpinan militer. Kata kuncinya misalnya komunikasi interpersonal, misalnya kata kuncinya interaksi kelompok, misalnya interaksi 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 organisasi dan lain sebagainya. Jadi ketika ada kata kunci kemudian dimasukkan di dalam judul itu adalah salah satu cara yang terbaik. Bertiga. Tapi tidak semua ya, karena kata kunci itu biasanya kan umumnya ada 5 di dalam suatu penelitian gitu kan. Tidak usah semuanya itu dimasukkan, tetapi ada beberapa poin yang benar-benar kita apa namanya, benar-benar kita perhatikan dan benar-benar kita benar-benar kita utamakan sehingga orang itu akan berpikir, "Oh, begini ya. Oh, begini kata kuncinya itu ada koherensi. Koherensinya itu nyambung." Selain kata kunci itu di judul itu yang paling baik itu adalah adanya representasi teori. Teori walaupun misalnya teman-teman ketika melakukan suatu penelitian itu bisa menghasilkan suatu teori sendiri, menghasilkan temuan teori sendiri, mengembangkan teori teori sendiri yang sudah berdasarkan riset-riset empirik bisa saja ya kalau untuk penelitian doktor, penelitian penelitian disertasi yang penelitiannya memang memerlukan waktu yang lama, bukan curhat, bukan curhat. Jadi itu bisa ada representasi teori. Misalnya di situ pernah saya melakukan penelitian tentang digital fetishism ya di kalangan jurnalis di Indonesia. Maka saya masukkan di judul utama digital fetishism dan itu di pendahuluan saya akan juga bahas. Kemudian di apa namanya? Di latar belakang saya juga bahas ya, di latar belakang pendahuluan saya bahas di metode penelitian saya bahas juga. Kemudian yang paling penting adalah di bab 2. Di bab 2 itu saya bahas detail apa itu digital fetishism. Digital fetishism gitu. Kemudian judul itu harus memperhatikan konteks. Penelitian itu ada di mana. Ini umumnya walaupun ini tidak valid ya. Bisa itu disempitkan itu. Ya, bisa saja gitu kan karena unsur faktor menarik kadang-kadang penelitian itu di judulnya itu tidak menampilkan konteks atau lokus penelitian kita itu ada di mana. Misal penelitian kita ada di SMK sekian, penelitian kita ada di desa A, atau penelitian kita ada di negara B dan C itu kadang-kadang memang tidak disebut, tetapi penelitian-penelitian yang umum nih, baik jurnal di Indonesia atau skripsi itu lazimnya itu menyebut lokusnya, jadi tempat penelitiannya itu. Jadi ketika judul itu lebih menunjukkan fokus dari lokus itu menunjukkan bahwa kekhasan. Jadi novelty-nya itu dapat di situ, konteksnya itu dapat ya. Ketika konteksnya dapat, berarti kemungkinan besar novelty-nya akan juga dapat. Dengan demikian, orang akan melihat penelitian ini berkaitan dengan wilayah saya. Penelitian ini belum pernah diteliti. Jadi orang akan melihat konteksnya itu apa melihat maaf akan melihat tempatnya, lokusnya itu akan melihat konteksnya. Jadi beberapa syarat itu dari 5 itu minimal untuk dipenuhi. Yang paling penting itu adalah menarik. Ada lokus di situ, ada sesuai dengan teori. Bahkan yang paling penting lagi nomor 6 itu biasanya judul itu merepresentasikan metodologi. Walaupun tak semua judul itu menunjukkan adanya metodologi-metodologi yang akan ditampilkan ya. Memang jarang, tetapi biasanya itu akan misalnya untuk pengaruh pengaruh komunikasi publik. Itu kan biasanya kalau ada kata pengaruh biasanya itu kuantitatif. Kemudian misalnya di situ ada faktor dampak, gitu kan.
dampak penggunaan media sosial bagi remaja remaja di desa A. Maka itu cenderungnya itu ada kuantitatif di situ, ada faktor-faktor kuantitatif. Jadi judul itu terkadang merepresentasikan. Selain itu yang bersifat teknis, judul menurut itu apa sih? Judul kalau menurut saya itu yang pertama itu harus eye catching, menarik ya. Eye catching ini dalam perspektif orang yang membacanya. Judul itu harus eye catching. Eye catching dia menarik. Eye catching bukan hanya sekedar menarik, tetapi enak dibaca, kemudian dia juga enak ditelaah, sehingga di dalam orang akan melihatnya akan tertarik untuk membaca riset tersebut, bukan hanya membaca abstrak tetapi dia akan membaca halaman per halaman, dan itu menunjukkan adanya suatu apa ya namanya suatu giroh untuk ikut include di dalam penelitian itu, bukan hanya include itu membantu penelitian tetapi include dalam hal berkaitan dengan membaca. Kemudian selain engaging, kalau menurut saya secara personal judul itu harus yang yang terpenting kedua yang harus diperhatikan itu judul itu harus clickable. Jadi clickable, istilahnya discoverable. Jadi dia mudah ditemukan, mudah ditemukan. Jadi istilahnya ketika kita baca Google, ketika kita mencari item tersebut di Google, dia akan menarik, akan ada di atas, algoritma itu ada di atas, bukan karena hanya sering diklik, tetapi karena memang elemen-elemennya itu menunjukkan bahwa dia itu discoverable. Misalnya ketika kita akan membahas isu yang paling populer itu ketahanan pangan. Ya kan ketahanan pangan dikaitkan dengan apa? Misalnya dengan kan komunikasi persuasi dari pemerintah, misalnya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kesadaran petani dalam hal untuk memperkuat ketahanan pangan, kan bisa seperti itu. Jadi ada discoverable. Jadi orang itu mencari tema-tema tertentu, topik-topik tentu yang melakukan discoverable. Jadi kalau di dalam bahasa digital itu seperti clickbait. Jadi clickbait. Kemudian judul yang baik adalah judul yang bersifat provokatif. Provokatif itu bisa menggunakan tanda tanya, bisa balik lagi menggunakan tanda seru. Kenapa provokatif? Provokatif itu menjadi hal penting ketika kita membuat suatu judul riset, ketika itu judulnya bersifat stabil, orang itu tidak mau membaca, kalem gitu. Tetapi misalnya tantangan Presiden Prabowo dalam mewujudkan ketahanan pangan, itu kan seperti itu. Jadi ada suatu tanda seru, ada suatu gugatan di situ. Jadi ada bersifat provokatif. Itu kayak yang ketiga. Kemudian yang empat, judul itu adalah yang bersifat membuat gerakan perubahan. Jadi judul itu penelitian itu setelah membuat teliti bukan hanya ditumpuk di lemari di perpustakaan kemudian tidak, ya walaupun sekarang penelitian itu bisa dijadikan buku ya, walaupun riset saya juga banyak belum dijadikan buku, tetapi riset saya akan mengembangkan kajian-kajian dari pengembangan dari hasil disertasi saya, hasil dari tesis saya untuk menjadi riset-riset yang bisa berkembang, kemudian membuat kolaborasi yang lebih lebih luas dan lain sebagainya. Jadi riset-riset yang baik itu harus selalu menciptakan suatu gerakan, memberikan suatu perubahan. Termasuk saya misalnya di kanal YouTube ini adalah bentuk dari suatu riset disertasi saya tentang autentisitas. Saya membuat 100% authenticity ID, authentic Audi ya, ID. Dan itu untuk menunjukkan proyek dari riset saya berkembang menjadi suatu gerakan perubahan tentang campaign autentisitas di dalam komunikasi politik ataupun komunikasi digital ataupun komunikasi yang bersifat korporasi ataupun sekarang saya lagi fokus ke komunikasi konsumen, baik komunikasi perlindungan konsumen, baik dalam perspektif korporasi maupun dalam perspektif perlindungan konsumen untuk publik. Kemudian yang kelima itu apa? Penelitian itu. Penelitian itu adalah menunjukkan identitas si penelitinya. Ini kan yang paling penting. Jadi 5 hal. Jadi 5 hal yang pertama tadi yang bersifat struktural, yang ini 5 hal dalam perspektif saya. Teman-teman tinggal pilih yang mana untuk membuat suatu judul yang baik. Untuk identitas saya itu penelitian bersifat autentis. Penelitian saya itu komunikasi politik. Selain itu penelitian saya bersifat komunikasi
korporasi, walaupun saya fokus di bidang itu, terutama korporasi yang bersifat corporate, high corporate, leadership, ya kan, leadership, tetapi selain itu saya juga melakukan penelitian-penelitian yang bersifat misalnya visual communication di media digital dan lain sebagainya, itu menjadi identitas saya. Jadi saya berusaha membangun identitas itu di Google Scholar saya, di Scopus, kemudian di Web of Science, di beberapa jurnal lainnya, dan lain sebagainya. Ketika teman-teman sudah menjadi identitas, maka itu akan menjadi peneliti yang unggul, peneliti yang memiliki suatu spesifikasi, suatu kepakaran di bidang tertentu. Saya kira itu penjelasan saya berkaitan dengan bagaimana cara kita menulis, mengembangkan judul penelitian yang baik. Jangan lupa kasih opini di kolom komentar, subscribe video ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.